Selamat siang Pak Beni dan Kak Song dan teman-teman. Saya Davin Ferdinanda NIM 1714144017 ingin menjelaskan hasil jawaban UTS bagian 2 saya nomor 1. Jawaban UTS bagian 2 saya nomor 1. Yang pertama, saya menulis pagar 2 penyelesaian UTS 2 bagian 2 seperti biasa untuk judul. Selanjutnya saya menulis identitas saya dengan print UTS Matematika Komputasional. Print yang kedua, nama saya Davin Ferdinanda. Yang ketiga, print NIM saya 1714017. Selanjutnya seperti biasa kita tuliskan import matplotlib .py plot splt. Lanjutnya import numpy snp seperti biasa. Lalu di YDT nya yaitu def fxy, misalkan ut nya sama dengan yx, kita tulis returnnya seperti ini. Lalu penyelesaian analitiknya, definisi dari gx yaitu return np pi dan seterusnya seperti yang digambar. Selanjutnya batas intervalnya di soal diketahui. Yang pertama a nya 0, lalu b nya batas kanannya yaitu 2. Selanjutnya banyak iterasi, saya memakai yang misalkan saya merjain yang pertama yang n nya sama dengan 10, lalu kita tuliskan n sama dengan 10. Nilai h, rumus dari nilai h sendiri yaitu b dikurangi a per n. Selanjutnya kita tulis seperti di bawah ini, kita tulis x np kali zeros s n plus 1, lalu y sama dengan np kali zeros n plus 1, dan seterusnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan K11 K22, lalu y rangakuta 2 yaitu np zeros n plus 1. Selanjutnya K1 K2 K3 K4 dan yr dilanjutkan dengan x 0 sama dengan 0, y 0 sama dengan 2, lalu y Euler-nya sama dengan 2, y Hon-nya 2. Untuk membatasi bagian kolomnya, saya menggaris dengan print titik diikuti dengan print i, lalu x untuk mencari y eksak, y Euler, y rangakuta 2, y rangakuta 4, y Hon, dan e Euler, e rangakuta 2 dan e rangakuta 4, dan yang terakhir y Hon. Selanjutnya untuk membatasi saya nambahkan print. Selanjutnya masuk ke for i in rank yaitu n plus 1. Saya tuliskan seperti di gambar ini, if i sama dengan 2, kita tulis sama dengan 0, lalu titik 2, kita masukkan y eksak. Selanjutnya K1 K2 K3 K4, lalu y r dilanjutkan dengan K12 y 22, lalu y rangakuta 2. Selanjutnya saya tuliskan error 1, error 2, error 3. Selanjutnya yang terakhir yaitu error 4. Dilanjutkan dengan print format i30f seperti biasa untuk menentukan hasilnya nanti di kolom. Lalu dilanjutkan dengan else jika salah, yaitu xi sama dengan xi min 1 tutup kurung plus h. Lalu seperti biasa kita tuliskan y eksak, y baru berapa, rk, lalu y Hon dengan y Euler, y Euler i, lalu y r rangakuta 2, lalu K11. Selanjutnya di L saya juga menuliskan error 1, error 2, error 3, dan error 4. Dilanjutkan dengan print. Untuk print yang terakhir format i3 titik 0f dan seterusnya seperti yang digambar ini. Lalu dilanjutkan untuk membatasi di bagian bawah nanti di hasil tabel, saya menuliskan print titik atau tanda kurang untuk membatasi tabel nanti. Untuk menggambar grafik saya tuliskan seperti yang sudah diajarkan Kak Song, yaitu plt plot. Lalu x y eksaknya saya tulis dulu, lalu selanjutnya y Euler, dilanjutkan dengan y rangakuta 2, lalu y r dan y Hon. Menulis plt plot x y Hon, dilanjutkan plt legend untuk menentukan lokasi keterangannya, yaitu saya taruh di bagian kiri atas, yaitu saya menuliskan
upper left. Menuliskan untuk PLT X labelnya untuk sumbu X, selanjutnya PLT Y labelnya untuk sumbu Y, lalu yang terakhir yaitu PLT show. Hasil dari N sama dengan 10 terlihat di gambar ini. Setelah saya run, kita lihat grafiknya, yaitu dari grafik Y Houn, Rangkuta 2, Rangkuta 4, lalu Y eksak dan Y Euler itu saling berjauhan, namun ada yang berdekatan juga, yaitu Y Rangkuta 2 dan Y Rangkuta 4. Lalu kita dapatkan iterasinya 10, tadi N sama dengan 10. Lalu dapat kita lihat dari N sama dengan 10 Y eksaknya yaitu 1536,59, selanjutnya Y Eulernya 13,1981. Lalu kita dapat menentukan Y Rangkutanya yang kedua yaitu R2 yaitu 12,5633, selanjutnya Y Rangkuta dan Y Houn dan seterusnya. Ini untuk N sama dengan 10. Nah, setelah saya ganti Y N sama dengan 20, kita lihat yang berubah yaitu dari jumlah iterasinya kita tentunya jadi 20. Lalu yang berbeda lagi pada grafiknya semakin menyatu kecuali Y Euler. Lalu ini N sama dengan 40, kita lihat grafik dari Y Euler, Y Houn, Y eksak, Y Rangkuta 2, Y Rangkuta 4 perlahan mulai menyatu dengan N sama dengan 40. Lalu dilanjutkan dengan N sama dengan 80, kita lihat semakin menyatu grafiknya. Lalu N sama dengan 160 perlahan lebih menyatu. Lalu 320 grafiknya semakin menyatu. Lalu yang terakhir 640, grafiknya kita lihat ya makin menyatu menjadi satu dari grafik Y eksak, Y Euler, Y Rangkuta 2, Y Rangkuta 4 dan Y Houn. Nah, dari sini saya dapat menyimpulkan yaitu metode Euler, metode yang paling tidak efektif dari metode eksak, metode Rangkuta 2, Rangkuta 4 dan metode Y Houn. Karena terlihat tadi pas posisi N sama dengan 10 yaitu grafik dari Y Euler itu menjauhi dari grafik yang lain. Selanjutnya dari metode ini, metode yang paling efektif yaitu kita lihat yaitu metode Rangkuta 4, karena kita lihat yaitu errornya sendiri lebih kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.